Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Sidik dengan NIM 1514219. Jadi di sini saya akan memaparkan media pembelajaran tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Jadi yang pertama, manusia yaitu makhluk yang sempurna karena diberikan akal untuk berpikir dan menyadari bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk lainnya. Dengan demikian, akal inilah manusia memiliki kemampuan tentang apa-apa yang sedang dan yang akan diperbuat, terutama terhadap lingkungan alam di mana manusia hidup. Dengan kata lain, bahwa manusia mampu beradaptasi dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan alam, dan juga manusia mampu memanfaatkan lingkungan alam untuk keberlangsungan dan kesejahteraan manusia itu sendiri, karena manusia itu adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Kemudian yang pertama yaitu makhluk individu. Makhluk individu yaitu sebagai orang atau seseorang pribadi, orang yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi, yaitu individu sebagai pribadi yang berbeda dari yang lain. Manusia sebagai individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial yang sulit dipisahkan dengan manusia lainnya. Kemudian makhluk sosial yaitu sebagai makhluk bahwa manusia dalam kehidupan selalu berhubungan dan membutuhkan manusia lain. Manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya dalam masyarakat. Setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Tetapi setiap individu juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Melalui hidup dengan sesamanya inilah manusia dapat mengukuhkan keberadaannya. Terdapat hubungan pengaruh timbal balik antara individu dengan masyarakatnya. Sebaliknya, terdapat pula pengaruh dari individu terhadap masyarakatnya. Kemudian makhluk budaya. Mengapa manusia dapat dikatakan sebagai makhluk budaya? Karena manusia sebagai makhluk budaya, karena budaya itu sebenarnya dipelajari dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat. Hal yang dianggap baik perlu dipertahankan dan diteruskan pada generasi berikutnya, serta mungkin saja suatu masyarakat menganggap bahwa hal-hal tertentu tersebut ada yang perlu untuk diubah atau diperbaiki dalam budaya mereka itu. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi manusia dengan lingkungannya yaitu merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu dan kelompok serta kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompok saja, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan, alam, sosial, budaya, dan juga ekonomi. Dan yang terakhir yaitu hubungan interaksi sosial dan dinamika kehidupan sosial. Interaksi sosial akan menyebabkan kegiatan hidup seseorang semakin bervariasi dan kompleks. Jalinan interaksi yang terjadi pada individu dan kelompok serta kelompok dan kelompok sangat bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu yang membentuk suatu kehidupan masyarakat. Masyarakat merupakan suatu populasi yang membentuk organisasi sosial yang bersifat kompleks. Kemudian yaitu yang kedua, tempat. Tempat yaitu adalah jadi yang pertama-tama kita harus membahas tentang ruang. Jadi ruang adalah tempat yang memberikan kita hidup karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang diperlukan untuk kehidupan. Menurut istilah geografi, umum yang dimaksudkan dengan ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfera tempat hidup tumbuhan, binatang, dan juga manusia. Sedangkan menurut istilah geografi regional, bahwa ruang adalah suatu wilayah yang mempunyai batasan geografi, yaitu batas menurut keadaan fisik, sosial, atau pemerintahan yang terjadi dari sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah di bawahnya, serta lapisan udara di atasnya. Jadi tempat dapat mencerminkan karakteristik fisik dan sosial suatu daerah. Tempat dibentuk oleh karakter fisik atau iklim, jenis tanah, tata air, morfologi, flora dan fauna, dan manusia yang hidup di dalamnya, jumlah produk, kepadatan, perkembangan penduduk, pendidikan, pendapatan, dan juga kebudayaan. Jadi pada tempat terdapat
3 letak, yaitu yang pertama letak astronomis. Jadi dalam konsep yang lebih luas, tempat diartikan sebagai suatu lokasi dalam ruang atau permukaan bumi akan diikatkan pada suatu titik koordinat berdasarkan garis hayal lintang dan bujur dalam tata koordinat bumi yang disebut dengan letak astronomis. Kemudian letak geologis. Jadi letak geologis yaitu Indonesia juga memiliki letak geologis, yaitu letak wilayah Indonesia berdasarkan susunan batuan yang ada di permukaan bumi Indonesia. Indonesia memiliki gunung api terbanyak di dunia. Hal ini yang menjadi penyebab utama kesuburan tanah Indonesia karena vulkanik letusan gunung api mengandung unsur hara yang sangat tinggi, sehingga setelah melewati beberapa waktu lamanya abu vulkanik mengalami proses alami dan akhirnya dapat menyuburkan tanah. Dan yang terakhir yaitu letak geografis. Letak geografis yaitu Indonesia juga terletak secara geografis. Pengertian letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis disebut juga relatif karena posisi ditentukan oleh fenomena-fenomena geografis yang membatasinya, misalnya gunung, sungai, lautan, benua, dan samudra. Menurut letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua, yakni Asia dan juga Australia, dan di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Agar semakin jelas, gimana letak geografis Indonesia terdapat pada peta globe. Kemudian yaitu materi yang terakhir yaitu tentang lingkungan. Jadi berdasarkan rujukan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan adalah kawasan atau daerah yang di dalamnya mencakup segala yang ada di langit dan di bumi. Sementara itu, rujukan lainnya menyatakan bahwa lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Jadi pada lingkungan terdapat jenis-jenisnya, itu salah satunya yaitu bumi. Jadi planet bumi merupakan salah satu planet yang dapat memenuhi syarat-syarat adanya kehidupan karena sumber-sumber yang dibutuhkan untuk kehidupan seperti oksigen, air, dan tanah yang subur hanya terdapat dan tersedia di planet yang bernama bumi. Permukaan bumi memiliki bentuk yang beragam. Berbentuk muka bumi disebut dengan topografi kenampakan alam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari media pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq.